Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini tepatnya hari Jumat 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rangkaian nikmat dan rahmatnya untuk kita semua. Nikmat sehat, panjang umur, bisa meluangkan waktu. InsyaAllah rangkaian nikmat ini akan kita bawa taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan solat fardu Jumat secara berjamaah. Tentunya harapan kita bahwa Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik di antara sekian banyak Jumat yang sudah kita lewatkan. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat, terlebih khusus ada anjuran hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat. Sudilah kiranya nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu mengenai nafsu. Sering sekali kita dengar kata-kata ini, baik ketika kita bicara sama kawan kita di tempat kerja, bahkan ketika di tempat nongkrong, sering keluar kata-kata jangan memperturutkan hawa nafsu. Kenapa? Karena ketika seseorang memperturutkan hawa nafsunya, maka pada prinsipnya dia sudah tidak bisa menggunakan akal sehatnya, dalam tanda petik nilai-nilai ilahiyah, maka bisa saja hilang dari dirinya. Dalam sebuah hadis ini tidak sahih. Pada tahun kedua terjadi peperangan yang sangat luar biasa yang dinamakan dengan Perang Badar. Tidak berbanding. Pasukan yang dibawa Rasulullah itu sedikit jumlahnya bila dibandingkan kaum kufar. Tapi ghirah, semangat untuk mempertahankan akidah, untuk berjuang li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah biiznillah, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, itu secara matematika umat Islam pasti kalah. Karena 3 berbanding 1. Tapi dengan izin Allah, Perang Badar itu dimenangkan umat Islam.
Pulang para sahabat riang gembira. Usai istirahat, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, raja'na min jihadil ashar ila jihadil akbar. Kaget sahabat, kaget betul. Kita baru saja nih pulang melalui pertempuran yang sangat kecil. Lalu kemana? Kita melanjutkan jihad ini kepada jihad yang lebih besar. Para sahabat ketika berjihad itu membawa persenjataan yang lengkap. Kuda-kuda terbaik, panah-panah terbaik, tombak-tombak terbaik, memakai baju rompi besi dengan kualitas terbaik. Anak istri ditinggal, yang ia bawa dirinya, yang ia korbankan juga dirinya. Begitu letih dan lelah para sahabat pada saat itu, dan jawaban Rasul mengatakan, ini sebelum seberapa. Kita akan melanjutkan jihad ini kepada jihad yang lebih besar. Otomatis sahabat bertanya, ayyul jihadil akbar ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ada jihad yang lebih besar daripada peperangan ini? Rasul mengatakan, na'am, jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Ini yang paling berat. Kalau melawan orang kafir jelas, kelihatan wajahnya, kelihatan perlengkapannya. Tapi ketika berjuang melawan hawa nafsu, kenapa dikatakan lebih besar? Karena musuhnya ada di dalam diri kita. Karena musuhnya tidak kelihatan, dan dia terus menerus ada di dalam diri kita. Hal ini yang disampaikan oleh Al-Quran yang disebutkan dalam surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Ini bentuk tawaduk Nabi Yusuf. Ya, tawaduknya. Saya ini tidak bisa terlepas. Terlepas dari apa? Melawan hawa nafsu. Padahal Nabi itu adalah maksum. Orang yang dijaga Allah tindak tanduknya, perbuatannya dari yang tidak baik. Kenapa? Karena tindak tanduk para nabi ini akan menjadi contoh untuk umat-umat setelahnya dan pengikutnya. Nah, di ayat tersebut dikatakan innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu orientasinya pasti menyeru untuk yang tidak baik. Kalau kita lihat dari gramatikalnya, di sini digunakan dengan kata-kata innan nafsa la'ammaratum bisu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ammarah bisu, menyuruh kepada yang tidak baik. Ini sering sekali. Kita alhamdulillah nih. Orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan kesempatan. Orang-orang yang diberikan Allah taufik dan hidayahnya. Bukan karena kehebatan kita, tapi Allah yang gerakkan. Banyak di antara saudara-saudara kita saat ini tidak bisa hadir di sini. Kenapa? Karena dia tidak bisa melawan hawa nafsunya. Khusus di solat-solat yang sangat sulit. Apa itu? Solat subuh. Bahkan ada orang, bisa kita cek, istri anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Kita yang sudah alhamdulillah dijaga Allah, diberikan Allah kemudahan dalam beribadah.
ketika datang panggilan azan langsung bisa bangun, berwudu, bergegas ke masjid. Tapi ada orang ketika dibangunkan itu bukan tidak dengar, malah marah. Seolah-olah panggilan azan itu adalah mengusik ketenangannya. Kenapa? Karena nafsu ammarah bisu berselubung di dalam hatinya. Secara global, para alim ulama kita ada dua hal yang kita lakukan agar kita bisa melawan hawa nafsu ini. Pertama, yaitu saum, puasa. Baik secara puasa dalam arti syariat, yaitu berpuasa, atau puasa secara keseluruhan, imsak, menahan segala sesuatu. Itu dikatakan imsak, menahan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus coba berusaha untuk menahan hal tersebut. Yang kedua, dengan mengurangi tidur. Maksudnya, para alim ulama kita dulu, para guru-guru kita dulu mengajarkan kita tidak terlalu banyak tidur. Bangun sepertiga malam, jam 2, jam setengah 3. Lalu apa yang dilakukan di sana? Salat. Isilah dengan salat-salat sunnah. Terus apa lagi yang diperbanyak? Banyak memperbanyak istighfar. Terlebih khusus sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa yang ingin disampaikan oleh baginda Rasulullah melalui sayyidul istighfar di sini? Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, banyak betul nikmat yang Engkau berikan kepada saya. Apa yang tidak berikan Allah sama kita? Sehat iya, alhamdulillah. Bisa bernapas, alhamdulillah. Dikasih Allah istri, alhamdulillah. Dianugerahkan Allah anak. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Begitu banyak nikmat yang Engkau berikan sama saya. Tapi begitu pun wa abu'u bidambi faghfirli. Banyaknya nikmatmu, tapi tidak melupakan berapa banyak pula kesalahanku. Untungnya ya Allah, aku tidak mati, aku tidak dicabut malaikat Ijrailku ketika aku salah, ketika aku lupa. Sempat seandainya seseorang itu meninggal bukan karena rahmat Allah, di tempat maksiat Allah tarik melalui malaikat Ijrail, Allah tarik nyawanya, mati dalam keadaan yang tak baik. Tapi Allah beri ulur kita. Engkau tadi tidak solat berjamaah, engkau tadi sakiti tetangga, engkau tadi menghina. Allah ulur. Masih mau taubat nak? Masih mau taubat nak? Ketika masih mau, kita akui, abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, banyak betul nikmat yang Engkau berikan kepadaku, tapi tidak menutup kemungkinan salahku juga banyak. Faghfirli, ampuni segala kesalahanku. Mudah-mudahan dari tausiah khutbah Jumat yang sangat singkat sederhana ini ada beberapa pesan moral yang bisa kita lakukan untuk membentengi kita tidak tertipu dengan hawa nafsu. Pertama, puasa. Banyak puasa. Khususnya nanti dah mulai nih Rajab, Sya'ban, Ramadan. Latih. Itu puasa dalam arti syariat. Tapi kalau bisa seluruhnya dipuasakan. Mata puasa, tak usah lagi melihat yang tak baik. Kaki puasakan, tak usah lagi melangkah ke tempat yang tak baik. Hati jangan lagi pernah ada lintasan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Yang kedua, kurangi tidur. Maksudnya bangun tengah malam. Isilah malam-malam itu untuk berkeluh kesah, untuk mengadu atas kelebihan yang Allah berikan kepada kita, begitu juga kekurangan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah tutup segala aib kita.
fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.